Gambaran Allah yang Maha Rahim juga telah diserukan oleh Nabi Yesaya. Yesaya menegaskan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya, menghimpunya dengan tangannya, serta memangku anak-anak dombanya, dan menuntun induk dombanya. Allah membuka rahmat dan kasih-Nya untuk saudari-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 9 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami telah Kau beri Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang membimbing dan menjaga kami melalui jalan keadilan dan cinta kasih. Semoga kami selalu dapat menerima dan mendengarkan sabda-Nya dengan gembira menyongsong kelahirannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 12 sampai 14. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimanakah pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraan atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah dalam sabda Tuhan hari ini, gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya dan mencari 1 ekor yang sesat, merupakan gambaran Allah Bapa kita yang penuh kerahiman. Kerinduan Allah dan surga tidak lain adalah menemukan jiwa-jiwa dari kesesatan dan dosa. Kegembiraan surga tidak lain adalah sebuah pertobatan. Allah Bapa yang mencintai kita bukanlah Allah yang menghukum, melainkan Allah yang selalu membuka pintu surganya untuk sebuah pertobatan dan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, gambaran Allah yang Maha Rahim juga telah diserukan oleh Nabi Yesaya. Yesaya menegaskan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya, menghimpunya dengan tangannya, serta memangku anak-anak dombanya, dan menuntun induk dombanya. Allah membuka rahmat dan kasih-Nya untuk manusia yang senantiasa mau berseru kepadanya. Allah yang kita imani adalah
Bapa yang penuh belas kasih. Menyuarakan kerahiman Allah adalah kesempatan pastoral dan kehadiran gereja dalam kondisi zaman sekarang yang penuh dengan egoisme, hedonisme, konsumtif, dan keserakahan. Kita, gereja, dipanggil untuk hadir sebagai gembala yang baik, seperti Bapa, Sang Gembala, dengan kehadiran yang merawat, merangkul, menuntun, dan merengkuh yang terlantar. Agar melalui gereja, orang melihat Allah Bapa yang penuh belas kasih itu. Gereja menghadirkan belas kasih dan kerahiman Allah dalam karya-karyanya nyata bagi mereka yang miskin, tertindas, terpinggirkan, dan difabel. Saudari-saudaraku yang terkasih, digambarkan ibarat gembala tadi, sekalipun hanya seekor domba yang hilang di antara 100 ekor lainnya, ia tetap memperhatikan yang seekor itu. Ia berjuang mencari dan menemukan kembali, sekalipun harus menghadapi bahaya atau ketidakjelasan arah di depannya. Kasih yang solider membuat Tuhan terlibat penuh dan konkret dalam jatuh bangun hidup umat manusia. Kasih yang berani melibatkan diri tidak hanya membangkitkan pengharapan baru, tetapi juga sukacita besar yang membuat hidup manusia menjadi lebih bermakna. Kita semua diyakinkan bahwa entah seberapa jauh dan dalamnya kesesatan hidup kita, kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus menjadi jaminan yang pasti untuk menemukan kembali jalan ke rumah Allah yang benar. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh kasih itu dalam hidup kita. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi gembala yang baik dan murah hati. Allah yang Maha Baik, ajarlah kami agar tetap setia pada kehendak-Mu untuk menghadirkan gereja yang penuh kerahiman dalam kata dan aksi nyata bagi mereka yang tertindas, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembala
terjamin selalu. Rambutku kau urap setangi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.